ini sebuah kesaksian hidup sih, dimana iman saya benar-benar diyakinkan banget sama Tuhan. Jadi ceritanya berawal di bulan November 2010. Jadi saya married itu tahun 2010 di bulan September. Terus karena saya itu urutannya, jadi saya sidang bulan Agustus, terus saya married bulan September, terus saya wisuda bulan Oktober. Itu tuh bener-bener bulan yang sibuk banget dan saya nggak nyangka akan hamil secepat gitu. Jadi setelah si Oktober wisuda balik lagi kan ke Malang, karena tadinya saya di Jakarta, terus karena menikah saya pindah ke Malang sama suami, dan saya tahu kalau saya hamil di bulan November. Seneng banget dong, baru married berapa bulan udah hamil, so over the moon deh. Setelah tes dan positif itu awal November, tanggal 5 deh kalau nggak salah, awal November deh. Setelah tahu positif langsung heboh kan, dan itu tuh baru telat menstruasi 1 minggu. Jadi kalau dihitung dari HPHT itu sekitar umurnya udah 5 minggu gitu deh kehamilannya. Dan seharusnya sih kalau umur 5 minggu belum terlalu heboh ke dokter apa segala macem ya. Tapi karena kehamilan pertama jadi saya over the moon banget, dan saya langsung ke dokter kandungan untuk cek. Dan setelah dicek memang ternyata belum ada kelihatan apa-apa, kantongnya pun belum ada, tapi memang rahimnya sudah menebal, atau arti lainnya udah mempersiapkan kehamilan gitu. Jadi saya disuruh jangan capek-capek, istirahat yang banyak, terus dikasihlah suplemen vitamin asam folat gitu. Udah lah ya, udah happy banget kan ya, langsung menyebarluaskan berita ke semua orang, I'm pregnant. Terus walaupun ada yang bilang jangan kasih tau orang-orang kalau belum 3 bulan apa segala macem, I don't do the tahayul gitu deh, nggak gitu percaya sih saya. Jadi saya bodo amat, langsung share di Facebook, I'm pregnant. Nah setelah itu then the drama begins. Jadi di usia 7 minggu saya batuk, terus karena batuk dan kehamilan pertama saya bingung dong, takut minum obat batuk sembarangan, takut. Terus akhirnya saya ke dokter lagi nih, sekalian cek maksudnya gimana ya, rasanya tuh gemes gitu, mau tahu udah ada belum ya. Dan karena batuk itu jadi ada alasan buat ke dokter. Jadi pas ke dokter diperiksa, udah ada kantongnya, terus udah kayak kelihatan janinnya setitik gitu, tapi belum bisa kedetek jantungnya. Dan kebetulan si dokter kandungan saya ini yang saya percaya banget dari awal sampai sekarang pun saya masih pakai dia, belum kedetek karena masih kecil banget. Dan dia nanya mau transvaginal nggak, saya nggak mau karena saya nggak nyaman kan. Terus ya udah, dia bilang ya udah nih minum obatnya, istirahat, jangan capek-capek, oke. Terus udah kayak gitu, kebesokannya tiba-tiba saya bleeding. Jadi saya kayak bukan spotting ya, saya bleeding gitu, keluar darah kayak menstruasi, dan panik dong saya, udah langsung pikir yang parno. Terus akhirnya ke dokter lagi, dan setelah ke dokter lagi nih keesokannya ada drama banget deh. Pas di USG ternyata janin yang tadinya udah kelihatan setitik tiba-tiba hilang. Iya, jadi janinnya hilang, bener-bener kantong bayinya tuh, kantong janinnya tuh kosong, padahal tadinya ada. Terus karena dengan fakta yang ada itu, karena saya juga ngelihat dengan mata saya sendiri kosong, jadi saya divonis blighted ovum. Ini kehamilan pertama saya nih, divonis blighted ovum. Terus dokternya bilang ini saya kasih obat pembuka mulut rahim. Jadi bukan peluru ini ya, bukan obat menggugurkan ya, cuman membuka mulut rahim. Dia bilang kalau kamu udah siap secara mental, kamu minum obatnya, nanti kamu akan pendarahan lagi. Terus kalau udah pendarahan kamu masuk rumah sakit, nanti akan dikuret. Pada saat itu rasanya hancur hati ini, karena baru berapa minggu over the moon, so happy, terus tiba-tiba dibilang blighted ovum dengan pendarahan dan kawan-kawan. Dan karena itu kehamilan pertama saya kan, saya nggak ngerti apa-apa, dan juga saya nggak nyari apa-apa, fakta-fakta apa gitu kan ya, atau kejadian-kejadian lain yang serupa sama saya. Terus juga saya telepon mama saya pada saat itu, terus saya bilang, mama dibilang blighted ovum, dia bilang katanya nggak bisa, harus dikuret. Terus setelah itu akhirnya mama saya minta foto USG-nya, terus dia konsultasi sama dokter juga di Jakarta, dokter kandungan mama saya. Terus dokter kandungan di
di Jakarta pun bilang iya ini blighted ovum, karena tadinya udah ada janin setitik terus tiba-tiba hilang. Ya udah, akhirnya saya kuat, itu hari Jumat kejadiannya. Terus saya kuatkan iman saya, terus saya berdoa sama Tuhan minta yang terbaik. Terus akhirnya hari Sabtu pagi, karena kebetulan kan saya Advent, jadi saya ke gerejanya hari Sabtu. Hari Sabtu pagi sebelum ke gereja saya minum obatnya 1. Nah, dikasih setengah tablet, dosisnya masih setengah tablet. Saya minum pagi, terus nggak terjadi apa-apa, ke gereja biasa. Terus nemenin suami, pada saat itu masih ada usaha restoran, nemenin suami di resto. Terus siang minum lagi setengah, terus malam tutup sabat minum lagi setengah, dan pulang ke rumah tantenya suami, dan disitulah saya bleeding. Terus akhirnya langsung cepet-cepet ke rumah sakit dan langsung masuk kamar bersalin, dan suami udah tanda tangan oke, setuju dibius, karena di kuret itu kan dibius, oke setuju dibius. Terus saya diperiksa lah sama si bidan sambil nelfon dokternya, nunggu dokternya kan. Terus habis gitu si bidan periksa dalam, terus dia bilang kalau misalnya belum bisa dikuret ternyata, karena mulut rahimnya masih rapet banget. Jadilah sama dokternya dosis obat pembuka mulut rahimnya ini ditambah. Setelah itu hari Minggu, itu hari Sabtu kan, hari Minggu saya minum lagi deh tuh 3 kali dengan dosis yang udah ditambah, dan tidak terjadi apa-apa, nggak bleeding lagi. Akhirnya ya udah, pokoknya malam itu saya berdoa sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini yang terbaik, kalau misalnya aduh saya masih sedih kalau ngebayangin. Kalau misalnya memang Tuhan udah ngasih ini rezeki buat saya dan keluarga, buat suami, tolong jagain, tolong lindungin, beri kekuatan. Pokoknya saya minta yang terbaik. Kalau memang yang terbaik ternyata Tuhan belum memberikan buat saya, ya udah nggak apa-apa Tuhan, pokoknya kuatin saya aja. Pokoknya saya minta yang terbaik, dan saya percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Itu doa saya malam hari itu, di hari Minggu itu saya berdoa begitu. Terus karena tidak terjadi pendarahan atau apapun, akhirnya saya hari Senin saya balik lagi ke dokter. Dan setelah balik lagi ke dokter, di USG lagi kan ya, dan disitulah mukjizat itu terjadi. Dan ternyata di kantong janinnya itu yang tadinya kosong, benar-benar kosong, itu tiba-tiba udah kayak ada janin berapa senti gitu, udah lumayan gede. Dan mestinya tuh kalau dari janin dari kantong ke janin segede gitu tuh harus ada fasenya, yang ada fase setitik itu. Tapi tiba-tiba dari kosong sekarang ada, dan ada detak jantungnya. Jadi saya benar-benar nggak kebayang. Dan itu tuh Bibi, sekarang Bibi udah lahir, udah mau 5 tahun, udah 4,5 tahun. Dan itu saya nggak kebayang sampai detik ini, kalau misalnya di hari Sabtu itu, di saat suami saya udah tanda tangan untuk setuju dikuret, dan kalau misalnya sampai kejadian bener-bener dikuret gitu kan ya, nggak ada Bibi sekarang, nggak kebayang rasanya. Jadi bener-bener mukjizat banget itu bisa kejadian gitu, maksudnya bisa kejadian udah minum obat dan udah pendarahan dan mulut rahimnya masih rapet, dan akhirnya diputuskan oleh si ibu bidan itu kalau ini belum bisa dieksekusi kuretnya gitu. Jadi ajaib banget. Padahal jadi setelah Bibi itu ke kehamilan kedua, setelah Bibi ke L itu saya hamil lagi 2 kali, dan dua-duanya pun blighted ovum. Nggak tahu kenapa saya hamilnya gampang banget, tapi kayak mempertahankannya susah. Jadi kalau misalnya dibandingkan, kenapa saya berasa ini banget ya, ajaib banget, mukjizat banget pas yang setelah minum obat pembuka itu dan mau dikuret ternyata belum bisa. Kenapa saya berasa itu mukjizat banget? Karena pengalaman di kehamilan ketiga yang juga blighted ovum dan akhirnya dikuret itu adalah setelah saya minum obat yang sama, obat pembuka mulut rahim itu, dan kemudian saya pendarahan, terus masuk kamar operasi, itu benar-benar nggak diperiksa mulut rahimnya, langsung dikuret. Aduh, sampai pedih mata saya. Iya, jadi mukjizat banget memang itu pas kehamilan itu, dan puji Tuhan walaupun saya harus bed rest selama 4 bulan pada saat hamil Bibi
karena kejadian heboh banget itu. Tapi Bibi lahir sehat, selamat, kuat, pintar. Sekarang udah 4,5, udah sekolah. Dan ya, itu keajaiban mukjizat paling besar yang pernah terjadi di hidup saya, yang udah bikin iman saya jadi saya bukan orang yang sangat fanatik akan sebuah agama. Maksudnya I do believe in God. Aku percaya Tuhan ada, dan saya seorang Kristiani yang enggak rajin-rajin amat ke gereja, enggak jarang-jarang juga baca Alkitab, tapi saya percaya akan kekuatan Tuhan itu, dan saya percaya akan kekuatan doa. Ketika kamu sedang dalam masalah, kekuatan paling pertama yang harus kamu lakukan adalah berdoa. Dan walaupun kamu gak punya masalah atau gak punya segala sesuatu untuk dikomplain atau apa, berdoa aja, mengucap syukur. Karena saya percaya Tuhan selalu dengerin kita. Gak perlu yang berdoa berjam-jam apa segala macam. Yang penting kalian tulus minta sama Tuhan Yesus. Dan itu juga pesan saya buat teman-teman yang juga mungkin lagi berjuang, entah agama apapun itu kalian, berdoalah pada Tuhan, minta yang terbaik. Kalau memang ternyata kalian belum berhasil, mungkin itu yang terbaik untuk saat ini, tapi mungkin kedepannya kita nggak tahu kan rencana Tuhan kayak gimana. Jadi keep on praying, keep on fighting, don't give up, keep on faith. Ya gitu deh, jadi cerita saya hari ini yang agak-agak melodramatis. Sorry for the tears, mata pedih dan kawan-kawan. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman semua yang di luar sana. Kita sama-sama mendukung, dan terima kasih juga buat supportnya buat saya selama ini. Semoga jadi inspirasi buat kalian, dan semoga kita saling menginspirasi dan saling memberkati. Amin. So thank you very much for watching, and talk to you soon. Bye bye.